Kalau dari sisi Dodi Sudrajat ya bisa kelihatan bahwa memang dia sedang dalam keadaan stres ya. Di foto ini, tepatnya di keadaan sekarang, dan boleh dibilang stresnya mungkin sudah dalam level 2, dimana udah cukup tinggi dan bisa jadi sudah cukup berbahaya untuk bawa mobil sendiri karena konsentrasinya sudah cukup bisa terganggu dengan level stres seperti ini. Halo Sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kali ini Dodi Sudrajat dianalisa oleh Coach Yudi Chandra. Coach Yudi Chandra ini adalah ahli psikologi bisnis yang banyak berperan dalam memberikan teori-teori marketing untuk para sales dan juga meningkatkan bisnis manajemennya. Yudi Chandra adalah Coach Business Service sekaligus CEO PT Duta Sukses Dunia, sebuah perusahaan startup yang bergerak di bidang pendidikan atau training. Namun menariknya, ia sampai memberikan komentarnya soal Dodi Sudrajat. Waduh, ada apakah ini? Coach Yudi sampai tertarik dengan masalah Dodi Sudrajat. Yuk kita simak saja kupas tipis-tipisnya di Fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu. Dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap mentikan jarimu. Kalau dari sisi Dodi Sudrajat ya bisa kelihatan bahwa memang dia sedang dalam keadaan stres ya. Di foto ini, tepatnya di keadaan sekarang, dan boleh dibilang stresnya mungkin sudah dalam level 2, dimana udah cukup tinggi dan bisa jadi sudah cukup berbahaya untuk bawa mobil sendiri karena konsentrasinya sudah cukup bisa terganggu dengan level stres seperti ini. Ya begitulah analisa dari Coach Yudi Chandra, seorang pakar psikologi bisnis yang sampai menganalisa Dodi Sudrajat. Menurut dia sudah stres level 2 dan berbahaya jika bawa mobil. Coach Yudi Chandra sendiri nampaknya mengikuti juga apa yang terjadi di media sosial soal tidak selesai-selesainya masalah antara Haji Faisal dengan Dodi Sudrajat. Padahal Coach Yudi Chandra ini adalah seorang CEO. Menariknya, Coach Yudi Chandra ini mengawali karir sebagai seorang sales. Yudi sempat berjualan komputer, berjualan aki, ban, dan oli ke angkutan umum yang ada di Bogor, dan juga ke ekspedisi transportasi. Selain itu, ia juga sempat berjualan alat berat. Tak heran karena itu dia pun menganalisa Dodi yang mungkin ingin kaya secara cepat dan instan dengan memanfaatkan media dan juga memanfaatkan popularitas dari Gala Sky. Ini yang mungkin menjadikan dasar analisa dari Coach Yudi Chandra, karena seseorang yang ingin sukses itu memang harus merangkak dari bawah, berjuang dari bawah, merintis karirnya dengan perjuangan. Berikut ini kata Coach Yudi Chandra saat menceritakan karirnya. Setelah saya dapat gelar MBA dari salah satu universitas di Australia, saya sempat mendapat kepercayaan menjadi tenaga pemasaran di sebuah perusahaan kapal keruk di Australia, di mana barang yang saya jual itu kapal keruk dan kebutuhan untuk watering pertambangan. Saat itu ya kira-kira saya berhasil menjual senilai 3,5 juta US dollar dalam jangka waktu kurang dari 3 bulan. Inilah yang terjadi di awal karir saya, kata dia belum lama ini. Menurutnya dahulu berkarir sebagai sales adalah sebuah profesi yang menjanjikan, karena dalam sebuah bisnis sales harus menjual sesuatu, dan kalau tidak jualan bisnis tentunya tidak akan jalan.
Jika perusahaan tidak memiliki seorang yang bisa menjual produk atau jasa, tidak peduli seberapa bagus produk perusahaan tersebut, jika ia tidak mampu menjualnya, ia tidak bisa membuat bisnis. Akan tetapi, kata dia, jualan hanyalah langkah awal, karena setelah jualan juga perlu tahu bagaimana cara mengelola uang, sehingga itulah yang membuat dia menjadi seorang bisnis coach dan kemudian membangun startup PT Duta Sukses Dunia. Kalau muka Dodi Sudrajat sebetulnya kalau kita lihat dari jidatnya miring banget. Artinya dia cepat berpikir, cepat bertindak, kadang-kadang terlalu cepat ya. Orangnya to the point. Dia juga orangnya cukup controlling, terutama terhadap uang ya. Uang bagi dia penting, mengontrol bagi dia penting, untuk jadi pimpinan bagi dia penting. Ketika dia bercanda, seringkali bercandaannya dia itu menurut dia lucu, tapi sebetulnya nggak lucu. So itu jelas banget ya. Ketika ngomongnya agak pahit ya, agak pedes karena bibir atasnya cukup tipis. Dan walaupun dia terkadang bisa juga berbagi kalau mau, tetapi bukan dari sisi uang. Karena kalau kita lihat dari sisi uang, dia agak cukup mengontrol dan juga dia orangnya nggak suka ngedengerin. Dan ini kelihatan dari bentuk kupingnya yang lebih kecil daripada normal. Kalau dari sisi Dodi Sudrajat ya bisa kelihatan bahwa memang dia sedang dalam keadaan stres ya. Di foto ini, tepatnya di keadaan sekarang. Dan boleh dibilang stresnya mungkin sudah dalam level 2, dimana udah cukup tinggi. Dan bisa jadi sudah cukup berbahaya untuk bawa mobil sendiri, karena konsentrasinya sudah cukup bisa terganggu dengan level stres seperti ini. Kelihatannya sih dia stres ya terhadap penampilan dia di luar, atau bagaimana orang memandang dia di luar, dan juga secara internal, secara dari dalam dirinya sendiri. Mungkin dia pernah gagal dalam melakukan sesuatu, atau dari sisi keluarga mungkin juga lagi mengalami tantangan finansial atau apapun itu, saya nggak tahu. Tapi saya hanya bisa lihat dari sisi stresnya. Dodi Sudrajat lagi banyak tantangan, bukan hanya dalam sisi internal, tapi juga dalam sisi eksternal, itu pastinya. Nah, mungkin alasan kenapa mereka berdua nggak mau ngalah dan berantem melulu adalah gini. Kalau kita lihat dari Pak Haji Faisal ya, Pak Haji Faisal adalah seseorang yang akan mengingat apapun juga yang Anda lakukan. Dan dia juga seseorang yang sensitif ketika dikritik. Nah, ketika itu dikombinasikan dengan wajah dari Dodi Sudrajat, di mana Dodi Sudrajat itu kalau nyeplos kadang-kadang main ngomong aja tanpa banyak berpikir karena jidatnya juga miring. Plus Dodi Sudrajat itu nggak pernah mau, atau bukannya nggak pernah mau ya, maksudnya sulit sekali untuk mendengarkan orang, itu dari bentuk kupingnya. Dan itu yang mungkin menjadi sesuatu yang terus-menerus bolak-balik jadi ribut gitu. Yang satu nggak mau dikritik, bukannya nggak mau dikritik, sensitif untuk dikritik, dan selalu ingat akan segala sesuatunya, hal baik maupun buruk ya. Tapi kalau buruk boleh dibilang ya cukup dendam ya, mungkin ingat gitu, apalagi kalau bener-bener nyakitin dia. Dan yang satu nggak mau ngedengerin, dan ngomongnya tajam, pahit, serta ketika bereaksi itu terlalu cepat, jadi nggak terlalu banyak mikir. Nah, inilah yang menyebabkan berantemnya. Apalagi Dodi Sudrajat juga dalam keadaan cukup stres ya. Jadi mungkin aja ditambah dengan tekanan dia juga stres, dia juga memang secara naluri ngomongnya cepat dan nggak terlalu banyak mikir, dan memang